kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah yang mesti kita ketahui. Tujuannya adalah untuk terhindar dari dosa syirik. Alhamdulillah, pada pertemuan ketiga kemarin sudah dibahas tentang kaidah yang pertama. Selanjutnya kaidah yang kedua. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Annahum yaquluna, sesungguhnya mereka berkata. Mereka di sini adalah orang-orang musyrik. Ma da'awnahum, kami tidak berdoa kepada mereka. Kata orang-orang musyrik, kami tidak berdoa kepada ilah-ilah kami, kepada sesembahan-sesembahan kami, pada patung-patung kami. Wa tawajjahna ilaihim, dan kami pun tidak mengibadahi mereka, illa, melainkan talabil qurbati, hanya untuk mengharapkan kedekatan, syafaati dan syafaat. Sebagaimana yang telah diketahui di kaidah pertama, bahwa mereka meyakini yang menciptakan semuanya, yang mengatur semuanya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tetapi mereka tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah kedua ini dijelaskan bahwa mereka beribadah kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, pada Tuhan-Tuhan mereka. Tujuannya adalah tiada lain untuk lebih dekat kepada Allah dan syafaat. Dalilul qurbati qauluhu ta'ala. Yang pertama, dalil yang mengharapkan kedekatan berdasarkan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ittakhadhu, dan orang-orang yang mereka menjadikan min dunihi, selain Allah, auliya'a, sebagai pelindung. Ma na'buduhum, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka. Kata orang-orang musyrik, kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan mereka, illa liuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka, Tuhan-Tuhan itu, lebih mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yahkumu, akan menghakimi, bainahum, di antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan memberi hidayah, man, kepada orang, huwa kadzibun, dusta, kafarun, dan ingkar. Syahid dalam ayat ini adalah kata-kata ma na'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi orang-orang musyrik itu, mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala itu bukan menyembah mereka, kata mereka, kata orang-orang musyrik. Kami itu menjadikan berhala, patung-patung hanya sebagai perantara saja. Sebagaimana halnya apabila ada seseorang yang menghadap raja, itu tidak langsung menghadap raja, tetapi melalui wazir, menterinya, melalui pemerintahannya, orang-orang rajanya. Tidak bisa menghadap raja langsung, karena orang yang dekat dengan raja itu ya menteri-menterinya, yaitu pengurus-pengurusnya. Nah, jadi mereka mentasyabuhkan atau menyamakan ya Allah dengan makhluk. Sekali lagi, mengibadahi berhala itu berkeyakinan bahwa untuk menghadap kepada Allah itu harus melalui perantara, karena mereka lebih dekat, yaitu mereka berkeyakinan yang dekat itu yaitu patung-patung, berhala-berhala yang lainnya. Itu yang pertama. Wa dalilu syafa'ati, dan dalil syafa'ah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum, yang tidak dapat memadaratkan mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak dapat memberi manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna, mereka inilah yang akan memberikan syafaat kepada kami, indallahi, di hadapan Allah. Yang menjadi syahid dalam ayat ini adalah kata-kata wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah.
Inilah keyakinan mereka. Kata mereka bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu akan memberikan syafaat nanti di hari akhir, di hari kiamat. Ini akidah yang rusak, gitu. Nah, oleh karena itu mereka beribadah agar atau dengan harapan nanti pada hari akhir diberikan syafaat. Oleh Syekh dijelaskan lagi, wasyafa'atu syafa'atani. Syafaat itu ada dua, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbatah. Ada syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan, syafaat yang tidak dianggap, wa syafa'atun muthbatah, dan ada juga syafaat yang betul-betul ada, ditetapkan, dijelaskan. Fasyafa'atul manfiyatu, syafa'ah manfiyah adalah makanat tutlabu min ghairillahi, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah fima la yaqdiru alaihi, yang tidak ada kemampuan padanya illallah, kecuali Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 254, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infaqkanlah mimma razaqnakum, terhadap apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datangnya suatu hari, la bay'un fi, yang tidak berlaku, tidak bermanfaat jual beli padanya, wala khullatun, juga tidak ada gunanya persahabatan, wala syafa'atun, dan tidak ada gunanya syafaat, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah mereka pelaku kezaliman. Wala syafa'atun, kata Allah, di hari akhir syafaat tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Nah, apa yang dimaksud syafaat di sini? Yang dimaksud syafaat dalam ayat ini adalah syafa'ah manfiyah, yaitu syafaat yang sebetulnya tidak ada. Yang dimaksud adalah syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Mereka berkeyakinan dengan cara beribadah kepada kuburan, beribadah kepada kuburan para wali, kepada orang-orang soleh. Mereka mengharapkan bahwa dengan menyembah itu semua, pertama akan lebih menyampaikan kepada Allah, karena mereka lebih dekat menurut keyakinan orang-orang musyrik. Orang-orang mati, orang-orang soleh yang sudah wafat itu lebih dekat kepada Allah, gitu. Makanya mereka berdoa kepada itu, kepada kuburan, kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Nah, kepada berhala. Kemudian yang kedua, mereka juga mengharapkan syafaat. Katanya nanti di hari akhir ini semua, sesembahan ini semua akan memberikan syafaat, gitu. Kemudian yang kedua, wasyafa'atul muthbatah, syafaat yang sabit, yang ada. Dia adalah allati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang diminta hanya kepada Allah, gitu. Tidak kepada orang mati, tidak ke kuburan, tidak kepada patung-patung, tidak kepada jin anu. Jadi allati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang hanya diminta kepada Allah. Wasyafi'u mukarramun bisyafa'ati, orang yang memberikan syafaat itu dimuliakan dengan syafaatnya. Wal masyfu'u lahu, dan orang yang diberi syafaatnya, man radiyallahu, orang yang Allah ridhoi, qaulahu, ucapannya, wa amalahu, dan perbuatannya, ba'dal idzni, setelah Allah beri izin. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 255, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, siapa yang dapat memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali, atau tidak ada yang dapat memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izinnya. Nah, kalau syafaat yang kedua ini ada, dan syafaat ini yaitu datangnya dari para nabi dan para rasul, dari para malaikat, juga sesama mukmin. Ya, kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memang memberikan syafaatnya kepada umatnya. Dan ini syafaat musbatah nanti di hari akhir.
atau malaikat yang mendoakan kepada seorang mukmin, ya, maka berlaku syafaat. Orang mukmin ini akan mendapatkan syafaat nanti di hari akhir. Atau sesama mukmin. Dan ini dibolehkan. Ya. Minta untuk didoakan kepada sesama mukmin itu boleh. Dengan syarat mukmin itu masih hidup. Ya, masih hidup, bukan kepada yang sudah mati. Ini yang haram, yaitu meminta syafaat, meminta doa kepada orang-orang yang sudah mati. Ini haram. Dan banyak yang terjadi di zaman Rasulullah. Para sahabat minta didoakan agar dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu banyak. Rasulullah doakan. Gitu. Nah, ini syafaat mutsbatah. Atau misalkan kita meminta doa kepada orang tua, ibu, bapak, ini juga berlaku. Atau kepada saudara kita, guru kita. Nah, ini dapat ada syafaatnya. Atau kepada teman kita. Nah, ini berlaku syafaat ini. Gitu. Tapi itu pun setelah Allah kasih izin, ya. Misalkan saya meminta syafaat kepada guru saya. Nah, oleh guru saya didoakan. Tetapi belum tentu saya nanti di hari akhir mendapatkan syafaat itu. Itu belum tentu. Belum. Karena tetap haknya itu adalah Allah Ta'ala. Jadi belum tentu ketika saya didoakan oleh guru saya itu mendapatkan syafaat nanti di hari akhir. Bisa jadi tidak. Jadi tergantung izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi orang yang akan diberikan syafaat itu tentunya tadi dijelaskan man radiyallahu qawlahu wa amalahu, yaitu orang yang diridhoi segala bentuk ucapannya dan segala bentuk perbuatannya. Nah, itulah kaidah yang kedua. Intinya bahwa mereka beribadah atau orang-orang musyrik mengibadahi berhala-berhala, sesembahan, ilah, Tuhan-Tuhan mereka, itu katanya untuk lebih dekat lagi kepada Allah, agar lebih sampai katanya. Kemudian yang kedua, yaitu mereka berkeyakinan bahwa di hari akhir mereka semua, sesembahan mereka semua akan memberikan syafaat. Jelas ini kesyirikan dan banyak terjadi di zaman sekarang. Seperti halnya orang yang berdoa kepada kuburan orang-orang soleh, ya, kepada kuburan para nabi sekalipun, berdoa tujuannya atau dengan keyakinan bahwa mereka semua katanya lebih dekat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tentu ini perbuatan yang dilarang baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.